Salam, bertemu kembali dengan saya dalam renungan harian GKE Tamiang Layang. Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan tetap terus bersemangat dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, mari kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bagaimana yang terdapat dalam penanggalan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 13. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari yang baru yang telah Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Dan bersama-sama kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu untuk diteguhkan kembali melewati kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua dan pakailah hamba-Mu ini, walaupun dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 13, namun saya bacakan ayat yang ke-13 saja. Demikian firman Tuhan. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah kebenaran yang paling tidak suka oleh orang Kristen itu adalah hubungan antara kekristenan dan penderitaan. Ya, siapakah yang suka dengan penderitaan? Saya pikir ini merupakan suatu pergumulan bagi kita sekalian. Ya, walaupun sebenarnya iman Kristen dan penderitaan itu sering berjalan secara bersamaan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang dikasihi oleh Rasul Paulus. Dan juga jemaat yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus sendiri. Karena berbagai macam penderitaan-penderitaan yang harus mereka alami sebagai orang percaya. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus mengirimkan Timotius untuk datang kepada mereka. Supaya iman mereka diteguhkan. Supaya iman mereka dikuatkan. Dan bisa berjalan dalam kehidupan yang mereka jalani sebagai orang percaya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, Timotius kembali dengan berita yang menggembirakan. Nah, iman jemaat Tesalonika ini tetap teguh, tetap kuat dalam menghadapi berbagai macam penderitaan tersebut. Maka oleh sebab itu, berita baik tersebut sangat menyukakan hati Rasul Paulus. Ia sangat senang sekali dan ia merasa terhibur oleh karena berita tersebut, sehingga meneguhkan dia dan menguatkan dia, karena dia juga mengalami penderitaannya sendiri. Maka oleh sebab itu, dengan mendengar berita tersebut, ia sangat terhibur, dan itu juga yang meneguhkan dia, yang memanjatkan syukur kepada Allah. Ia juga berdoa dalam doa permohonannya agar Tuhan sendiri yang memelihara mereka dalam menguatkan dan meneguhkan mereka dan menambahkan iman mereka, supaya dari situ mereka mengalami akan pimpinan penyertaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sering kita juga mengalami berbagai macam penderitaan, diterpa dengan persoalan ini, persoalan itu, persoalan dalam rumah tangga, persoalan dalam pekerjaan, persoalan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai macam aktivitas sosial kita, ataupun juga dengan kehidupan kita di tengah-tengah keluarga dalam mendidik, membesarkan anak-anak kita. Nah, belajar dari jemaat ini yang tetap teguh, tetap kuat dalam menghadapi persoalan tersebut. Ini menjadi teladan bagi kita sekalian. Meneladani Rasul Paulus yang teguh dalam menghadapi penderitaannya. Meneladani jemaat Tesalonika ini
memberikan satu inspirasi dan semangat bagi kita sekalian, supaya kita tetap terus berjalan di dalam iman pengharapan. Dan apalagi kita mengingat akan keteladanan yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ia tetap setia menjalankan misinya, walaupun dia harus berhadapan dengan maut, dengan kematian. Nah, mari kita setia. Mari kita tetap bertahan dalam iman pengharapan yang teguh. Karena kita tahu sebagaimana apa yang telah dijalani oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tahu bahwa kemenangan akan dia raih oleh karena kesetiaannya. Demikian pula kita sekalian. Setialah dalam setiap perkara yang kita jalani, walaupun kita mengalami berbagai macam bentuk penderitaan. Karena kita percaya Tuhan itu adalah Allah yang Maha Adil, yang tetap menuntun hidup kita kepada kebenaran yang sejati. Dan kita memperoleh kehidupan dalam kekekalan bersama-sama dengan Kristus dan orang-orang kudusnya. Tuhan memberkati kita sekalian, tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menghibur, menguatkan kami melewati firman-Mu pada saat ini. Sekalipun banyak pergumulan yang sangat berat yang harus kami lalui, kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Adil, yang tahu akan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami harus belajar untuk menaatinya, dan kami juga belajar di balik semua peristiwa yang kami jalani. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu tetap ada kami sekalian, dan biarlah kami tetap membawakan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkau adalah Allah yang dipercaya, Allah yang Maha tahu akan semua apa yang harus kami lakukan. Tuntun dan pimpin kami, dan jangan biarkan kami berjalan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur kepada-Mu. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian saat ini. Sampai bertemu kembali dalam program Renungan Harian selanjutnya. Tuhan memberkati.